Halo, selamat datang di Infomed Insight, tempat di mana belajar lebih seru dan lebih bermakna. Saya Dina Amanda dan Saya Lili Safriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai informatika medis dengan cara yang ringan dan tentunya mudah dipahami ya pada sore hari ini. pada kesempatan hari ini kita dapat ngobrol langsung sama dosen informatika medis Pak Yogi Pratama. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Dinda, Alhamdulillah. Mbak Lili. Alhamdulillah. Mbak Dinda, Mbak Lili gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat Pak. juga Pak. Nah mungkin kali ini kita bakalan sharing-sharing ya Pak, Iya, Pak. tentang seputar informatika medis. Sekalian juga memperkenalkan jurusan kita ya Pak, karena juga jurusan baru. Nah mungkin langsung saja ya Pak ya, mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang baru mendengar mungkin Pak informatika medis. Nah, informatika medis itu sebenarnya apa ya Pak? Karena kan di Indonesia ini masih seringnya itu teknik informatika gitu ya Iya. Pak. Apalagi informatika yang murni gitu ya Iya. Dinda ya. Oke, sudah bisa saya jawab? Sudah Pak. Jadi mungkin kita berawal dulu dari informatika itu sendiri, ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui saat ini informatika itu udah banyak cabang keilmuannya, gitu ya. Jadi kalau di beberapa kampus pun sudah punya seperti sistem informasi, teknik informatika itu sendiri, rekayasa perangkat lunak, ada sekarang namanya data science, ya, banyaklah keilmuan. Jadi informatika medis sendiri tentunya muncul di mana semakin berkembangnya teknologi, ya, yang makin merambat, ya, atau masuk ke berbagai bidang di kehidupan kita, gitu ya. Jadi sekarang kan apa-apa sekarang sudah digital, Iya, ya. Teknologi ya Pak. Teknologi sudah makin canggih, dunia pendidikan juga kita yang dulu kuliah kalau dosennya tidak masuk, ya udah kuliahnya libur gitu. Ya. Sekarang kan dosennya sedang lagi di luar kota, dia tetap bisa mengajar dengan cara online, Iya. gitu ya. Begitu juga di dunia medis gitu ya. Jadi dunia medis pun terkena dampak dari teknologi itu sendiri. Makanya muncullah jurusan dari informatika medis. Jadi sebenarnya informatika medis ini ya penjurusan, ya, kalau di saya waktu kuliah dulu dia termasuk di prodi informatika tapi konsentrasinya informatika medis. Tapi keilmuan itu kan makin kesini ya makin spesifik, ya. Jadi makanya muncullah prodi informatika medis yang memang seperti kita ketahui di Riau ini, ya, kita ini yang prodi pertama, ya, Prodi informatika pertama ya medis, Bapak ya. ya, prodi pertama. Kemudian ada kampus-kampus lain yang mulai mengikuti membuka prodi informatika medis. Nah, bisa diartikan seperti itu tuh penggabungan dua ini ya Pak, pengetahuan gitu ya antara informatika dan kesehatan gitu ya Pak? Ya benar, karena benar Mbak Dinda, karena seperti yang kita ketahui selama ini kan orang informatika yang dia bekerja di dunia medis, ya, seperti IT di rumah sakit, mereka kan buta tuh ketika masuk ke rumah sakit, mereka buta dengan bahasa-bahasa kesehatan, bahasa-bahasa medis. Sementara di informatika medis kita diberi pelajaran yang terkait bahasa-bahasa medis itu. Jadi ketika nanti orang IT atau orang informatika medis terjun ke dunia kerjanya, mereka sudah paham dengan bahasa-bahasa medis, baik itu bahasa kedokteran atau bahasa-bahasa yang lainnya yang terkait dengan dunia kesehatan. Berarti nih Bapak, di masa yang akan mendatang kayak kita nih calon-calon lulusan informatika medis. Berarti kemudian saat nanti tuh rumah sakit tidak perlu ngambil IT dari luar lagi tuh ya Bapak? Ya benar, benar Mbak Didi. Jadi memang karena adanya prodi informatika medis, berarti memang orang rumah sakit, orang puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, ya mereka tinggal mengambil
tenaga dari prodi informatika medis karena mereka sudah spesifik belajar informatika medis. Jadi informatikanya dapat, medisnya juga dapat. Jadi di mana nanti penggunaannya ya teknologinya mensupport di dunia kesehatan. Wah, gitu ya, Pak. Jadi perannya informatika medis dalam dunia kesehatan ini tuh apa ya, Pak? Jadi perannya ya kalau secara umum ya secara gambaran kita itu informatika medis itu mensupport ya pelayanan kesehatan. Jadi kita sebagai support ya di dunia medis gitu ya. Contohnya kayak kita itu kan berbasis data health gitu ya. Jadi nanti harapannya ya Mbak Lili, Mbak Dinda yang lulus dari informatika medis IKTA itu punya keahlian di pengolahan data-data kesehatan ya. Jadi keahliannya di situ kita bagaimana kita mentransformasikan ya yang dulu data-data kesehatan itu di kertas ya masih daftar rekam medisnya masih ditenteng pakai mat gitu ya. Besok pasien datang sudah mengisi mungkin entah itu nomor peserta atau nomor kependudukannya di rumah sakit, data riwayat kesehatannya sudah muncul semua. Jadi memang kita tidak lagi direbetkan dengan kertas-kertas, jadi semua sudah terdigitalisasi. Disitulah peran dari informatika medis tadi. Berarti harapan kedepannya itu lebih mempermudah lagi ya Bapak ya, karena seiring perkembangan zaman otomatis semakin maju teknologi kita ya Bapak. Itu kan perannya tadi Bapak. Selanjutnya tuh bagaimana sih Pak peran pemerintah kita nih terhadap sistem informasi di rumah sakit? Oke, mungkin memang harus kita ketahui dulu Indonesia itu negara yang sangat luas sangat luas gitu ya. Jadi memang kita tidak juga bisa berharap ke pemerintah untuk sepenuhnya gitu ya mensupport apapun itu. Tapi seperti yang sudah ada mungkin Mbak Lili, Mbak Dinda ya bisa searching, bisa cari gitu ya terkait pemerintah yang sudah mensupport ya bagaimana digitalisasi atau transformasi digital di dunia kesehatan ini gitu. Mulai dari regulasi yang jelas kalau dari pemerintah tentu dia memunculkan regulasi yang mendukung ya yang memayungi dari dunia informatika medis ini gitu ya. Kemudian sudah munculnya lapangan pekerjaan kalau saya lihat kemarin di penerimaan CPNS 2 tahun terakhir ini sudah ada penerimaan lulusan dari informatika medis. Berarti kan secara regulasi pemerintah sudah mulai mengakui nih ya prodi ini gitu ya. Belum lagi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Satu Sehat, di mana data-data kesehatan orang-orang di Indonesia ini akan dikumpulkan menjadi satu yang nanti akan lebih mudah untuk diakses di seluruh Indonesia. Jadi memang sejauh ini pemerintah sudah mulailah menjalankan perannya ya di dalam perkembangan teknologi terutama di dunia kesehatan. Wah, setelah kita membahas tentang informatika medis ini, ternyata informatika medis semenarik itu ya, Li. Wih, bener banget Dinda, ternyata emang besar banget peluang yang bakal kita dapat dari jurusan informatika medis ini sih. Iya, dari antara dua penggabungan ilmu pengetahuan yang dimana yang seharusnya kita butuh 2 orang dalam satu pekerjaan, sekarang kita cuma butuh 1 orang dengan lulusan yang 1 aja, gitu ya. Iya, jadi kayak lebih mempermudah dan mendukung juga teknologi. Jadi kita tuh kayak mensokong teknologi gitu. Jadi semakin maju teknologi, kita pun sebagai orang-orangnya juga mengikuti gitu. Setelah penjelasan dari Bapak tadi Pak, ada mungkin Pak masukan atau saran nih Bapak bagi Bapak untuk
kedepannya lagi Iya, mengenai untuk informatika kedepannya. medis nih, Wak. Iya, kami kan sebagai mahasiswa informatika Iya. medis nih, Mbak. Mungkin ada saran gitu. Ya, mungkin bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan atau sedang berkuliah di informatika medis, sebenarnya dunia teknologi itu kan dunia yang menarik, apalagi teknologi digabungkan dengan dunia kesehatan gitu ya. Benar. Jadi Ilmu yang memang mantap banget. sesuatu yang menarik. Jadi harapan saya karena kita sudah terjun di dunia yang teknologi, di mana teknologi itu makin kesini makin berkembang, ya. Jadi kita jangan mau ketinggalan informasinya. Minimal tuh informasinya kita tahu perkembangan teknologi. Nggak perlu kita ngikutin mencoba gitu ya. Tapi kita tahu, oh sekarang zamannya apa nih? AI. Kita tahu nih sekarang orang udah pakai AI, udah segala macam ya. Jadi kita harus mengikuti itu. Tapi kita nggak perlu mencoba juga enggak gitu kan, karena kita keterbatasan juga waktu segala macam. Jadi memang harapan saya karena sudah terjun di dunia teknologi, ya ikutilah perkembangan teknologi itu gitu. Jangan nanti kita di teknologi tapi kita nggak ngikuti. Sementara teknologi itu menarik ya. Sekarang apa yang nggak kita pakai teknologi Pak. ya? Semua udah pakai Semua, Pak. Podcast ini pakai teknologi ya. Apalagi kayak untuk membantu perkuliahan tuh banyak banget Pak pakai teknologi. Iya. Ya yang sambil kuliah dosen nanya Iya. buka HP ya. GPT ya, ya, Pak. Pak. Iya. GPT ya, Ya, Pak. jadi itulah ya. Jadi harapan saya bagi yang menonton yang mungkin tidak hanya mahasiswa di IKTA ya, bisa jadi calon-calon mahasiswa IKTA, kami terbuka menerima ya, karena memang ya itu mungkin yang kita bahas nih ya Mbak Dinda, Mbak Lili, hari ini mungkin tidak banyak gitu ya, Iya. gambaran kecilnya, tapi memang dunia informatika medis itu dunia sangat menarik ya. Mungkin Bapak. itu ada ini yang lain. Iya. Menarik sekali ya Pak pembahasan pada hari ini gitu. Emang sih Pak, emang menarik banget, apalagi semakin maju perkembangan itu pasti kita sebagai sumber daya manusianya harus terus mengikuti yang mana yang benar, yang mana yang salah itu kita buang aja gitu ya Pak. Nah, terima kasih untuk pembahasan menarik hari ini ya Pak. Ilmu-ilmu yang telah Bapak sampaikan, ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan. kepada kami, gitu. Itu sangat bermanfaat Iya. ya Li. Dan bagi calon-calon yang akan menjadi mahasiswa seperti kami gitu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di Informatika Medis Al-Insyirah, bisa cek link di bawah ini atau kunjungi profil kami Infomed. Mungkin sekian perbincangan kita di sore hari ini. Sampai bertemu di Infomed Insight berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan lebih mudah dipahami. Nah, pada kesempatan ini Iya, kayak gitu. Salah, iya, Kak Dinda. Kayak Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung di IKTA dengan jurusan Informatika Medis, bisa klik link di sini. Jadi gimana? Bagi teman-teman yang ingin bergabung di Informatika Bu, ini udah rekam nih. Saya tadi gini soalnya. Mungkin pada episode selanjutnya kita akan mengundang dosen-dosen yang lebih wow lagi pada bidang informatika medis.